Raden. Selamat pagi Pak, kita bisa lihat dulu ya Pak ya sebelum ini. Oke. Terus sini juga aja kan? Langsung dulu sambil nunggu acaranya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gunting, jadi di sini latar belakangnya sih memang karena kami mengetahui bersama bahwa Kabupaten Blora ini secara hidrologis merupakan daerah lain, terutama di Provinsi Jawa Tengah, sehingga kami memanfaatkan ini untuk Sungai Ganyu Asin dibangun bendungan Randu Gunting. Gimana Pak Bupati bahwa di sini pembangunan ini merupakan proyek strategis nasional atau PSN berdasarkan Perpres 5 fungsi, jadi dia untuk konservasi sumber daya air, pendaya gunaan dan pengendalian daerah. Bendungan Randu Gunting ini sumber dananya APBN 2018 sampai 2022 dengan biaya konstruksi mencapai perubahan atas nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis. Kemudian di sini bisa dimanfaatkan hampir 200 liter per detik ya, untuk intensifikasi DI Gedung Saken. Ini manfaatnya besar. Kemudian untuk retensi banjir di 25, sini ada timelinenya, jadi sehingga kita harapkan di 2024 ini sudah. Satu pembukaan, dua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PI, Lembang dan Kabupaten Pati. Forkom Picang, dengan total tambahan efektif 790 juta seluas 111.900. muliakan sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kasih aplaus untuk pendengaran sirine sebagai awal dimulainya pengisian awal bendungan Randu Gunting Kabupaten Blora. Dilanjutkan dengan penandatanganan Ditutup untuk airnya sebelah ini. Semoga mohon respon bermanfaat. Jadi saya mewakili masyarakat Kabupaten Blora menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, ke Pak Menteri PU lewat Pak Menjuana yang sudah membangun bendungan Randu Gunting ini, karena ke depan ini sangat bermanfaat sekali untuk kawasan 3 kabupaten Blora, Rembang, dan Pati. Hari ini dimulai untuk impounding ya, bagaimana biar airnya segera terisi. Kami merencanakan tadi dengan Pak Kepala Balai untuk peresmiannya kita akan mengundang Pak Presiden sekaligus peresmian bandara. Kalau tidak akhir Desember di awal Januari nanti mengikuti waktu Pak Presiden. Tapi ini karena ini salah satu proyek nasional, tentunya kami berharap nanti bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Jadi memang ini bendungan multifungsi ya, jadi multipurpose. Yang pertama itu untuk konservasi sumber daya air. Kenapa? Karena Blora ini kan daerah yang kering ya. Jadi konservasi itu artinya mengisi daerah-daerah kering yang selama ini mungkin muka air tanah itu jauh sampai 100 meter. Dengan adanya tampungan ini sehingga muka air tanah bisa naik. Sehingga nanti sumur-sumur masyarakat di sekitar itu juga dulunya
dari 100 meter bisa menjadi 5 meter itu bisa diambil air. Kemudian yang kedua fungsinya adalah intensifikasi daerah irigasi Kedung Sapen. Intensifikasi artinya adalah memang daerah irigasi Kedung Sapen itu sudah ada, tapi selama ini intensitas tanamnya itu setahun itu tidak bisa 2 kali. Masuk Rembang ya? Masuk Rembang, itu 630 hektar tadi. Jadi intensifikasi kita mensuplai tambahan air untuk pertanian ke sawah masyarakat. Kemudian yang ketiga untuk penyediaan air baku. Jadi memang ini utama sekali ya, penyediaan air baku ini 100 liter per detik untuk Kabupaten Blora, 50 liter per detik Kabupaten Pati, dan 50 liter per detik Kabupaten Rembang. Jadi ini nanti karena manfaatnya itu lintas kabupaten, sehingga nanti mungkin ada setingkat di atas seperti PDAB yang ada di provinsi, mungkin nanti PDAB melakukan pengelolaan, nanti PDAB nanti kerjasama dengan PDAM yang ada di 3 kabupaten tadi itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah untuk pariwisata ini, karena kita lihat memang kawasan di sini kan untuk lokasi wisata sangat terbatas sekali, sehingga dengan adanya genangan-genangan air ini tadi, sehingga nanti pasti muncul lokasi-lokasi atau tempat-tempat wisata baru nantinya. Daya tampungnya berapa? Total tampungan kita adalah 14,42 juta meter kubik. Total tampungan. Pengisiannya berapa hari? Ini pengisian ini dari hasil hitungan hidrologi kita, ini membutuhkan 1 bulan. Kenapa 1 bulan ini jauh lebih cepat daripada desain kita waktu awal dulu. Jadi ini pengaruh saat ini musim hujan, kemudian yang kedua adanya fenomena La Nina, sehingga untuk pengisiannya cukup cepat nantinya. Walaupun demikian, jadi pintu intake nanti tetap kita buka, sehingga batas di elevasi 70 itu kita tahan di 70, jadi tidak sampai naik sampai ke atas. Karena nanti kita mempertahankan itu supaya nanti saat peresmian di elevasi kita masih di angka 70 nantinya, sehingga nanti kelihatan belum tergenang semua nanti. Kalau anggarannya berapa tadi Pak? Impounding untuk hari ini berapa Pak? Kenapa? Luasannya ya? Luasan Volume sendiri yang tergenangi. Yang tergenangi Pak. Oh, jadi impounding itu adalah apa ya? Jadi kita menutup saluran jadi kita menutup sungai utama yang selama ini kita elakkan. Nah, itu yang kita tutup, sehingga disitulah kita menjadi genangan. Nah, genangan tadi ini di elevasi 74 tadi itu kira-kira butuh waktu 15 hari. Nah, sekitar 2 minggu itu bisa sampai situ. Jadi jauh lebih cepat dibanding yang lain. Artinya apa? Artinya potensi sumber daya air ini cukup tinggi. Jadi sebenarnya dari sisi topografi bendungan yang kami bangun ini sebenarnya ini belum optimal sebenarnya nih, karena potensi airnya banyak, tapi yang kita tampung itu kan tidak banyak. Ya, karena dari sisi topografi, kemudian elevasi itu kita sudah sangat tidak memungkinkan lagi kita tingkatkan. Kalau kita bandingkan dengan bendungan-bendungan yang lain ya, ini satu bendungan itu bisa ratusan juta tampungannya. Contoh kita yang Kedungombo yang kita kelola, itu total volume efektifnya adalah 750 juta meter kubik. Pak, kalau luas lahannya sendiri Pak, di sini ada berapa hektar Pak? Ini total luas genangannya 187 hektar. Untuk yang kita bebaskan itu 267 hektar. Kenapa kita bebaskan lebih? Karena kita mengamankan sempadan waduk. Kemudian yang kedua kita mengamankan daerah greenbelt waduk. Sempadan dan greenbelt ini tujuannya untuk konservasi supaya air itu bisa meresap ke daerah lingkungan tadi. Kalau anggarannya Pak yang dibutuhkan ini Pak? Total anggaran kita itu 880 miliar totalnya. Ini termasuk juga pekerjaan peningkatan jalan tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Kalinanas Japa, Kalinanas Todanon. Nah, itu 1,3, kemudian Kalinanas Japa itu 9,6 kilo, sekitar 9,6 kilo. Progresnya sudah berapa persen ini tadi Pak? Jadi kalau secara keseluruhan progres kita itu di angka 90% ya. Nah, 90%, mungkin banyak bertanya ya, kok 90% sudah digenangi kan? Jadi mungkin masyarakat umum tidak tahu. Jadi gini, jadi memang secara keseluruhan lingkup pekerjaan kita kan ada banyak. Ada pekerjaan jalan akses, kemudian ada jalan untuk penunjang OP, kemudian ada relokasi jalan,
kemudian ada pekerjaan tubuh bendungan. Nah, yang tubuh bendungan ini sudah selesai. Jadi tubuh bendungan ini sudah selesai, kemudian hidromekanikal juga sudah selesai, spillway-nya juga sudah selesai. Artinya kita tidak menunggu semuanya selesai. Artinya ini tubuh bendungannya sudah selesai, ini dulu yang kita manfaatkan. Tadi saya sampaikan kenapa ini kita kejar manfaatkan ini. Karena ada 2 poin yang kita ambil di sini. Yang pertama di musim hujan ini supaya kita bisa mengkonservasi supaya air yang datang itu tidak sia-sia terbuang ke laut. Kemudian yang kedua untuk mereduksi banjir. Karena saat ini musim hujan, kemudian fenomena La Nina, sehingga daerah ini supaya tidak banjir, kita tampung di sini. Jadi 2 manfaat itu yang kita kejar momen impounding ini di musim hujan. Oke. Terima kasih. Pelangi yang terpisah